kita kembali belajar. Dibuka buku agama kamu, lalu sediakan Alkitab kamu. Lihat materi pelajaran kita hari ini tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Bisa kita lihat dalam Kejadian 1 perantara dari Alkitab ya nak, Kejadian 1 ayat 20 sampai 27, lalu Kejadian 2 ayat 7. Mari kita sama-sama melihat materinya dengan baik. Nah, buka Alkitab kamu di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 tertulis di Alkitab, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan yang merayap di bumi. Diingat ya nak, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, lalu kita buka Alkitab kita, buka Alkitab kamu di rumah. Ada tertulis juga di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, anak-anak Miss Monik, mari kita lihat materi kita agama Kristen hari ini. Kamu fokus ya nak belajarnya. Lalu kita lihat berikut. Bagaimana cara Allah menciptakan manusia berbeda dengan cara Allah menciptakan ciptaan lain, seperti terang, cakrawala, daratan, lautan, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan ciptaan lain dengan cara berfirman. Artinya, Allah mengucapkan melalui firman atau kata-kata yang keluar dari mulut Allah, dan jadilah seperti yang diucapkannya. Seperti kita baca tadi di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7 memperlihatkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, anak-anak Miss Monik, bayangkan saja jika Allah tidak menghembuskan nafas hidup kepada kita, tentu kita tidak bisa seperti ini, karena tentu kita tidak bisa seperti saat ini. Kita tidak bisa bernafas, tidak bisa menikmati alam yang indah, dan bahkan kita tidak bisa lihat orang-orang yang kita sayangi, dan juga kita tidak bisa dapat bermain. Nah, makanya Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Oke anak-anak Miss, di Kejadian 1 ayat 26 juga sampai 27 dikatakan Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya manusia memiliki sifat Allah seperti kasih, baik, damai, adil, sabar, pemaaf, setia, dan sebagainya. Tetapi manusia merusak sifat dan kebaikan Allah itu ketika jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak, kita bisa lihat betapa berharganya manusia karena Allah sendiri yang membentuknya dan memberikan kehidupan kepada kita. Jadi, seperti apapun warna kulit kita, bentuk rambut kita, atau ukuran tubuh kita, semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, karena Allah lah yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Nah, Allah menganggap semua ciptaannya baik adanya. Karena itu, tidak baik jika kita membanding-bandingkan warna kulit kita, bentuk tubuh kita, atau lebih baik dari orang lain. Jangan ya nak, karena apa? Karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan, dan ingat, setiap manusia sama-sama berharga di mata Tuhan. Allah hadir
bukan hanya ketika kamu diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupan kamu. Di saat kamu senang atau di saat kamu sedih, di saat kamu berhasil atau kamu sedang gagal, ketika kita sering sedih atau takut, semua Allah hadir tetap di dalam hidup kita. Ketika kita gembira maupun bersedih, Allah menciptakan kita, maka Allah hadir untuk menuntun kehidupan kita setiap harinya. Nah, mengalami kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kehadiran Allah melalui peristiwa dalam hidup dapat kita alami ketika kita lahir, ketika berulang tahun, ketika berhasil mendapatkan nilai yang bagus, dan ketika gagal. Melalui kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa itulah di dalam kehidupan kita, lahir, ulang tahun, berhasil, gagal. Hal itu kita diingatkan supaya dapat menjadi anak-anak Allah yang taat dan selalu setia kepadanya. Anak-anak MIS diajak untuk tetap setia dan selalu taat kepada Allah. Itulah cara kita mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah. Jadi anak-anak harus mengerti materi kita pembelajaran agama kita hari ini. Anak harus mengungkapkan rasa syukur setiap kita melalui kehidupan kita. Nah, lihat rangkuman kita tertulis di Kejadian 2 ayat 7 mengisahkan bahwa Allah menciptakan kita dengan cara yang istimewa, yaitu dengan membentuknya dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke hidungnya. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, yang artinya salah satu wujud gambar dan rupa Allah adalah sifat-sifatnya yang diberikan juga kepada kita. Allah hadir bukan saja melalui ciptaannya, Allah juga hadir dalam hidup kita, baik ketika kita sedang bersuka cita maupun ketika kita sedang sedih. Patutlah kita bersyukur atas semua itu. Nah, tugas kamu Miss Monik berikan ada 3, yaitu tuliskan salah satu pengalamanmu ketika kamu mengalami kehadiran Allah di dalam hidupmu. Boleh saat berulang tahun atau saat mendapatkan nilai yang bagus atau yang lainnya. Pokoknya pengalamanmu yang kamu alami kehadiran Allah di dalam hidupmu. Yang kedua, tuliskan sebuah doa sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Allah di dalam hidupmu. Ingat ya. Lalu yang ketiga, kamu tuliskan sebuah janji dari dirimu sendiri untuk menjadi anak-anak Allah yang baik sebagai ucapan syukurmu atas kehadiran Allah. Jadi Miss Monik percayakan kamu mengerjakan tugas yang 3 ini dengan baik dan benar. Harus kamu kerjakan ya nak. Itulah dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat anugerah dan berkat yang masih kami rasakan hingga hari ini. Ya Tuhan, kami baru selesai melihat materi pembelajaran kami dari rumah. Kiranya Engkau berkatilah kami agar kami selalu mengerti. Berikan kepada kami kepintaran dan kebijaksanaan. Kami berdoa buat orang tua kami, berkati mereka, berikan kesehatan dan kebahagiaan. Ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak nih. Shalom.